Yuk, terus dukung program-program Al-Ummahat Peduli dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Muamalat 348000575 atas nama Al-Ummahat Bekasi YES. Konfirmasi 082112349897. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam adalah harga mati. Fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk perkara adalah perkara yang diadakan, yakni asalnya tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, namun dibuat-buat seakan-akan dia ada. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diadakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka, yakni pelakunya terancam masuk neraka. Ikhwah fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Makanya tema kita pada kali ini, ya, jiwa yang mulia dan ikhlas. Subhanallah, ini tema yang sangat berat, karena yang pemateri saja sangat berat untuk, ya, menetapkan jiwanya senantiasa mulia, senantiasa ikhlas. Karena perkara keikhlasan ini adalah perkara yang paling berat. Walaupun sebelum kita sebutkan nanti kalam para ulama terkait bagaimana kondisi mereka terhadap keikhlasan, kita akan sebutkan dulu kalam dari para ulama, ayat apa itu yang dimaksud dengan keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya. Agama yang lurus, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ya, dengan ikhlas, mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ini, serta melaksanakan salat. Ya. Makanya di surah atau diantara ayat yang dibacakan oleh imam tadi, ada satu ayat yang sangat mengenal bagi diri saya pribadi, ya, ketika imam membacakan kadzalikal adab wal adabul akhirati akbar law kanu, ya. Karena kadang kita beramal, ya, seseorang beramal tapi ternyata kena azab. Disebabkan apa? Niat.
Ya. Disebabkan niat, disebabkan pujian, mengharapkan pujian dari manusia, maka dia terjatuh kepada perkara apa? Ar-riya. Dan ar-riya ini Nabi SAW katakan akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Dan ketika ditanya apa itu syirik kecil, ar-riya. Ya. Dan riya ini nggak mungkin dia hinggap pada amalan-amalan kemaksiatan, nggak mungkin. Dia pasti hinggapnya pada amalan-amalan kebaikan. Karena nggak ada orang yang pengen memuji, wah mantap nih ya minum khomarnya gitu kan. Pasti, subhanallah ya, antum dari awal di sini. Nah, itu pujian nggak tuh? Pujian. Terus, wah siapa saya? Wah, Ustaz Sujuan sampai ke sini jam berapa Ustaz? Contohnya nih kan. Jadi, jam 1, jam 12. Wah, Masya Allah ya. Nah, katanya. Cuma dengan ucapan Masya Allah aja, tuh, sini hati. Di antara salaf ada yang selalu dia saf terdepan. Salat saf terdepan. Pada suatu ketika dia ya, di saf kedua. Bukan saf terakhir atau bahkan masbuk, enggak. Suatu ketika dia di saf kedua. Ketika sholat itu dia seakan-akan merasa sangat malu. Ya. Maka sadarlah ternyata selama ini dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Kenapa sampai malu? Ya. Nah, selama ini dia sop terdepan. Padahal ini adalah ibadah yang sangat mulia, sholat. Makanya ikhwafillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Makanya sebagian ulama katakan keikhlasan itu di saat engkau menerima pujian sama dengan saat engkau menerima celaan. Ya. Jadi sama aja, antum dipuji mau dicela sama aja rasanya. Ya. Tapi biasanya sama nggak? Dipuji senang, dicela apa? Baper. Emosi. Al-Iz bin Abdissalam beliau mengatakan ikhlas ialah seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Apa makna mukallaf? Bukan. Itu al-mukhalaf, salaf khalaf. Ini mukallaf. Orang yang kewajiban. Hah? Nah, tuh. Ya, taklif, la yukallifullahu nafsan. Nah, Allah tidak membebankan. Berarti apa? Kalau mukallaf itu yang dibebankan syariat. Ya, yang dibebankan syariat. Ya. Antum dibebankan syariat nah? Dibebankan syariat. Kalau sudah balik maka dibebankan syariat. Kalau anak kecil belum. Nah, maka mukallaf, seorang mukallaf melaksanakan ketaatan semata-mata karena Allah. Dia tidak berharap pengagungan dan penghormatan manusia, dan tidak pula berharap manfaat dan menolak bahaya. Bukan karena agar dia dapat manfaatnya. Ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini berat melakukan ibadah itu. Ya. Dokumentasi di mana-mana, foto di mana-mana. Ya. Sekarang mungkin berupaya ikhlas, namun setelah pulang dia cek Facebook, dia cek Instagram, ada ya wajahnya di-shoot di sana sini. Wah, kemarin anak isi kajian tuh dicoba, perjalanannya berat dan yang lainnya. Allah Akbar. Ya. Makanya
ikhwah fillah azanillah, dari awal tadi saya sampaikan ini tema yang sangat berat. Ya, tema yang sangat berat. Kita semua harus benar-benar ya, merenungi permasalahan keikhlasan ini. Sebenarnya bukan permasalahan yang baru, ya, materi yang sudah sangat sering berulang, akan tetapi ya, ternyata dia adalah yang paling berat. Ya karena memang sering diulang itu. Karena mengapa dia dikatakan paling berat? Sehingga sangat butuh untuk sering pengulangan ya, agar seorang itu senantiasa terus ya, diingatkan. Karena keikhlasan ini berkaitan dengan apa? Tauhid. Keikhlasan ini berkaitan dengan tauhid seseorang. Bertambah besar tauhidnya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di situ bertambah besar keikhlasannya. Ya. Bagaimana dia mengenal Allah? Al-Imam Al-Harawi mengatakan ikhlas ialah membersihkan amal dari setiap noda. Ya. Yang lain mengatakan seorang yang ikhlas ialah seorang yang tidak mencari perhatian di hati manusia dalam rangka memperbaiki hatinya di hadapan Allah. Makanya dia lebih sering bersendiri dalam memperbaiki hatinya, muhasabah, sering mengintrospeksi dirinya. Dan tidak suka seandainya manusia sampai memperhatikan amalnya, meskipun hanya seberat biji sawi. Dia nggak suka kalau sampai ada orang-orang yang senang memuji dia. Ya. Waliyahulillah. Abu Usman mengatakan ikhlas ialah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Khalik, kepada pencipta. Makanya kalau kita di kesendirian bisa benar-benar fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sekarang. Abu Hudzaifah Al-Mar'ashi, beliau mengatakan ikhlas ialah kesesuaian perbuatan seorang hamba antara lahir dan batin. Ya, bagaimana perbuatan yang tampak dengan yang tidak tampak, sesuai enggak? Apalagi sekali lagi, zaman kita zaman penuh dengan fitnah, banyak ujian. Ya, ujian smartphone ini aja di dalamnya lahir lagi bermacam-macam ujian Facebook, Instagram, ujian TikTok, WhatsApp. Ini jenis-jenis ujian yang sangat banyak, yang sering melalaikan manusia daripada ketaatan, sering melalaikan manusia daripada qiraatil Quran. Makanya suatu kenikmatan membersamai para santri, membersamai para asatidzah yang ada di pondok-pondok pesantren. Ini jauh dari pandangan mata, akan tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantren antum datang ke sini penuh dengan perjuangan, kan? Ya, sahih lah. Penuh dengan perjuangan. Apalagi kalau sudah kena hujan, beberapa mobil udah nyampe situ. Gimana nanti baliknya? Abu Ali Fudail bin Iyad mengatakan meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah apabila Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Jadi jangan sampai meninggalkan amal karena takut riya. Dah, gak usah ngisi-ngisi kajian
Gak usah disorot-sorot kamera, takut nanti ria. Nah, ini juga meninggalkan amal karena di kamera, disorot, di-share, di berbagai, ada faedahnya. Tinggal jaga hatimu. Kamu ingin dipuji atau ingin memotivasi? Nah itu aja. Sangat tipis sekali. Kita tampakkan amal kita, boleh. Karena permasalahan ria itu adalah permasalahan hati. Orang yang melakukannya saja kadang nggak sadar, apalagi orang lain. Nggak bisa dia tuduh, wah suka ria nih orang. Gimana antum tahu orang itu ria? Dia aja yang ngelakuinnya belum tentu tahu dia itu sedang ria tuh. Ya. Makanya ini permasalahan hati. Ikhwafillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Sehingga sangat berat mendeteksinya. Diri kita sendiri tidak bisa kita deteksi. Kalau kita ingin sebarkan kebaikan-kebaikan seperti ini, ya, ada tulisan contohnya, ya, lembaganya, ada tulisan instansinya, ada tulisan yayasannya, ini akan disebar. Nah tujuannya untuk, ya, agar orang lain juga ngikuti kita, atau tujuannya untuk dipuji-puji dan dipuja-puja. Nah, selalulah di poin yang pertama tadi. Karena man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Antum melakukan perbuatan ini, berharap kemudian ini didokumentasi, disebarkan ke khalayak, berharap mereka juga nanti, ya, termotivasi. Ya. Antum ikut berkontribusi di sini, juga berharap kaum muslimin yang ada di wilayah-wilayah yang lain termotivasi. Ikhlas adalah menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Ini tabungan pahala, tabungan pahala. Ingat selalu akhirat. Ya, bahwa kita melaksanakan, ya, kebaikan-kebaikan tujuannya adalah untuk akhirat. Karena kadang kalau kita perhatikan, ternyata sholat kita nggak banyak, puasa kita nggak banyak, sedekah kita nggak banyak. Ya, apa yang mau kita banggakan nantinya tabungan kita di akhirat? Makanya alhamdulillah ini rame. Ya, ini termasuk diantara yang pertama woro-woronya ini, subhanallah, ini pahalanya nih. Kalau dia ikhlas, yang ngajakin biar rame ini, ayo ikhwan ke Saubar, ngajakin, bahkan disponsori dari subhanallah, ya, Abah beserta Mionengsi dan teman-teman semua yang ada di Al-Ummahat Peduli. Nah, kebaikan yang sangat banyak. Juga ada teman-teman dari Asanti. Ya, teman-teman dari Asanti. Masya Allah. Makanya untuk mewujudkan ikhlas ini sangat sulit. Ya. Jadi tidak seperti anggapannya orang-orang jahil, bahwa gampang. Para ulama untuk meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mereka telah menegaskan bahwa sesungguhnya ikhlas itu sangat sulit, berat untuk mewujudkan keikhlasan. Kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku, sebab ia senantiasa berbolak-balik pada diriku.
Ya. Jadi mengobati apa yang paling berat? Niat. Perbaiki niat setiap waktu. Karena hati ini berbolak-balik. Sekarang bisa jadi mungkin ikhlas niatnya, sampai ke rumah berubah. Ya, terhapus nggak itu nanti? Ya. Makanya Nabi SAW juga sebutkan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang paling berat, yang paling mengkhawatirkan bagiku terjadi pada kalian? Kalian di situ siapa? Sahabat apa kita? Sahabat pada saat itu. Tahukah kalian, maukah kalian aku kabarkan yang paling berat, yang paling aku khawatirkan, ya, terjadi pada kalian dibandingkan Dajjal. Coba Dajjal itu, Al-Masih Dajjal, kita diminta berlindung dari Al-Masih Dajjal setiap kali sholat. Sehingga minimalnya itu 5 kali. Ya. Namun kata Nabi, perkara ini lebih lagi, lebih berat lagi, lebih aku takutkan lagi terjadi pada kalian dibandingkan saat datangnya Dajjal. Ya. Maka apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang samar. Jadi Nabi SAW menyebutkan syirik kecil, terkadang menyebutkan syirik samar. Yakumur rajulu yusolli, seorang mendirikan solat, fayuzayyinu solatahu, maka dia pun memperindah solatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia melihat pandangan seorang, ada pandangan orang lain melihat dia, maka dia pun perbaiki solat, tambah semangat dia ibadahnya. Wah, udah mulai datang nih dari ini, wah, semangat dia nih. Semangatnya karena apa? Dilihat oleh orang, pengen dapat pujian. Ya. Jadi intinya itu dilihat oleh orang karena pengen dapat pujian. Ya. Nabi SAW menegaskan ini karena ingin dapat pujian. Tapi kalau dia dilihat oleh orang agar bisa memotivasi, maka ini kebaikan. Ini disebut dengan sunnah hasanah. Kalau kita melakukan suatu ibadah untuk memotivasi orang lain, agar orang lain juga ikut-ikutan bahasanya, maka apa namanya? Sunnah hasanah. Karena Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang meniti sunnah yang baik. Itu bagaimana? Suatu kebaikan yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, kemudian dia ajak orang-orang, dia motivasi pertama orang-orang, sehingga orang-orang pun ikut melaksanakannya, maka baginya pahala seperti orang-orang yang mengerjakannya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, karena itu Rasulullah SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi SAW saja pun berdoa, wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ajaran. Itu udah pada capek? Nah, oke, kita lanjut. Atau ada yang udah mulai ngantuk kan? Tapi pas dia ada hidangan, semangat. Kopi, semangat. Jadi ada nutrisi badan, ada nutrisi hati. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendak. Ya. Jadi hati manusia ini, bahkan Nabi SAW pun mengkhawatirkan hatinya. Jadi siapa di antara kita yang bisa benar-benar merasa aman dengan hatinya? Makanya habis kita tidak, apalagi kita. Yahya bin Abi Katsir mengatakan, belajarlah niat. Pelajari niat itu, pelajari. Ya. Karena niat lebih penting daripada amal. Bagaimana membedah, bagaimana memperbaiki niat, ini lebih penting. Al-Imam Mutarrif bin Abdillah mengatakan, kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal bergantung kepada kebaikan niat. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan hati bergantung kepada amalan. Jadi makanya kalau kita ingin memperbaiki hati kita, perbanyak amalan, perbanyak jalan-jalan kebaikan. Nah, kalau mau dilihat bagaimana baiknya amal kita, perbaiki niat. Pernah ada seorang bertanya kepada Suhail, apa yang paling berat bagi nafsu manusia? Maka beliau pun menjawab, ikhlas. Sebab nafsu tidak pernah memiliki bagian dari ikhlas. Ya. Jadi nafsu itu di dalamnya tidak ada yang namanya katanya ikhlas. Selalu pada nilai-nilai kebaikan yang pernah sudah dia lakukan. Padahal di hari kiamat kelak, ya, perbuatan itu justru menjadi keburukan. Karena kenapa tadi jadi keburukan? Karena dihinggapi apa? Riya. Karena nggak ikhlas. Jadi mereka lah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Jelaslah bagi mereka adab Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Jadi nggak perkirakan, dia ngira kalau dia bakalan dapat banyak pahala. Tapi ternyata apa? Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan jelaslah bagi mereka akibat buruk dari apa yang mereka perbuat. Nah ini, ternyata dia mengira kebaikan, ternyata keburukan. Mau nggak antum sih, udah capek-capek kesini, ternyata terhitung jadi keburukan. Makanya perbaiki keikhlasan, niat. Ya. Yang nggak mau pun diuji keikhlasannya. Iya. Biar kelihatan ikhlas. Nah, makanya ikhwafillah azan wa iyyakum jami'an. Yang paling berat kata para sahabat, niat ini, keikhlasan. Yang dapat diuji, yang nggak dapat juga diuji. Kadang ada yang sebenarnya dia tahu jawabannya. Ketika kita tanya nanti, dia tahu jawabannya, nggak mau tunjuk tangan. Malu. Bukan malu. Pura-pura tawa dulu. Iya. Biar nggak dianggap pengen diniat. Berat nggak? Makanya ikhwan bilang, antum nggak bisa deteksi. Antum sendiri aja nggak bisa takar antum itu ikhlas atau enggak, apalagi orang lain. Ya, apalagi orang lain. Makanya nggak bisa kita
nuduh orang lain itu nggak ikhlas ketika dia bersemangat dikasih soal siapa yang semangat sampai dia borong semua buat dia ini semangat. Terus lantas ada orang yang nyeletuk, duit mulu kerjanya. Nah, jangan-jangan yang nyeletuk ini ternyata yang nggak ikhlas. Ternyata bisa jadi dia ingin memotivasi agar orang-orang yang lain yang tadi jawab terus dia pengen motivasi agar orang lain itu apa? Juga semangat dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kajiannya dengerin gitu. Nah. Pertanyaan pertama. Sebutkan satu kalam ulama tentang ikhlas. Ini masih gampang ini sebenarnya. Yang biru-biru dulu. Ayo ikhwan, banyak tadi. Anak nggak minta sebutkan nama ulamanya, sebutkan perkataan. Ya, Masya Allah. Ikhlas ya. Jika antara pujian dan celaan terasa sama saja. Nah, ikhlas itu ya saat engkau melihat bahwa antara orang yang memujimu dengan yang mencelamu apa sama. Ini gue nanti aku udah anak. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini hanya sekali lagi sama kita ke anak kita juga katakan kalau kita ingin memotivasi dia belajar. Nah, kalau antum belajar serius, ya. Anak kasih hadiah. Sering nggak kita kasih tahu begitu? Wah, di antara antum hadiahnya dia umroh kan? Anaknya belajar hadiahnya umroh besar. Ya. Tapi ingat, kasih tahu juga kepada anak kita, nak, ini gak ada apa-apanya dibandingkan yang sudah Allah janjikan. Gak ada apa-apanya. Ya. Boleh gak kita memotivasi anak kita dengan ngasih hadiah? Boleh, tapi ingat jangan sampai itu tujuan utamanya. Ingatkan kepada dia bahwa sebenarnya yang paling besar apa yang Allah janjikan. Kita orang tua kita kasih ke anak kita itu pun sebenarnya pemberian Allah kepada kita. Macam-macam yang ada yang Allah mungkin lapangkan hartanya sehingga dia bisa berangkatkan anak-anaknya keluarga. Ada yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesempitan harta. Apakah dengan Allah uji kesempitan harta lantas dia pun melihat, wah enak banget ini yang bisa menolong ini. Sebenarnya antum lebih enak juga. Untuk ibadahnya nggak butuh modal. Kan sabar ibadah nggak butuh modal. Ya. Dan sabar itu lebih mudah nggak daripada syukur? Mana yang lebih mudah? Syukur apa sabar? Sabar. Ada yang mengatakan syukur yang lebih mudah, ada yang mengatakan sabar. Sebenarnya memang benar khilaf di antara para ulama. Tapi anak pribadi yang anak lihat lebih berat syukur. Karena di dalam Al-Quran gak ada Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas sabur, itu gak ada. Sedikit dari hambaku yang bersabar, itu gak ada. Tapi wa qalilum min ibadiyas syakur, ada. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan para ulama katakan di dalam syukur ada sabar. Antum biasanya gajinya sebulan 3 juta, tiba-tiba dapat 30 juta. Ya. Maka bisa nggak antum bersyukur dengan bersabar, tidak poya-poya? Ya kan? Ya. Tetap dengan gaya hidup yang 3 juta, sisanya antum sabarkan dengan memberikannya kepada orang lain. Wah, biasanya apa? Wah, ini buat senang-senang dulu dah. Ya. Makanya, kenapa syukur itu lebih berat? Itu yang antum ketika mungkin di anak antum datang diminta uang, kalau nggak ada, orang itu pasti tangan antum naik ke atas. Ya Allah, beri hamba rezeki, ya Allah. Untuk minta untuk jajan anak saya 2.000 aja nggak ada, ya Allah. Minta dia. Karena kalau bersabar itu pasti Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Tapi Allah nggak pernah mengatakan innallaha ma'as syakirin.
Kalau sabar antum ditemenin terus, dikawal terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau masalah syukur, kalau anak antum minta, kalau masih ada di kantong, kasih. Apa? Mana ingat sama Allahnya? Gak ingat. Kapan mulai ingat sama Allah? Ketika udah gak ada. Antum ketika gak dapat kerjaan, minta terus sama Allah. Qiyamul lail, ya Allah beri hamba kerjaan, ya Allah. Udah dikasih kerjaan, masih qiyamul lail enggak? Nah, walaupun masih berkurang. Kenapa? Udah capek kerja. Kan tadi gak ada kerjaan, bisa waktu buat qiyamul lail. Pas sudah ada kerjaan, capek kerja, jadi gak qiyamul lail. Mau lagi gak hadiahnya? Ada lagi yang bisa menyebutkan kalam salaf tentang ikhlas? Ya, Masya Allah. Siapa nama antum Syekh? Ujang. Dari mana? Santini. Masya Allah, barakallahu fiik. Syekh Ujang. Jika meninggalkan amal karena manusia disebutkan riya, dan beramal karena manusia dikatakan syirik. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul, Syekh Ujang. Sunda ya? Iya. Kira-kira ketemu nggak yang nggak Sunda gitu? Ujang tapi orang Batak. Belum. Ujang Jawa. Ujang Jawa ada Jawa? Ada. Oh, depannya. Di sini juga. Mana Ujang Jawa? Salaman dulu sama Ujang. Jangan. Subhanallah. Iya, Masya Allah. Ujang Siregar nggak ada. Ujang Buta Barat. Ada yang tahu nggak siapa yang menyebutkan perkataan dari yang disebutkan Pak Ujang tadi? Masya Allah, barakallah. Ini ustadznya nggak nih? Iya, ustadz juga jangan ditahan lah rezekinya. Ya kan? Kadang kalau ustadz nggak boleh jawab. Udah capek-capek belajar. Pas saat sekarang momennya buat dapat rezeki nggak boleh. Sabar. Saya tawadu ya. Apa-apa, kita kasih aja. Apalagi sebenarnya pertanyaan kepada beliau itu lebih berat daripada ingat nama orang itu lebih berat. Ya? Anak aja banyak yang lupa nama antum. Ingat nggak mukanya, ingat gitu. Namanya siapa? Apa hadis yang Nabi SAW atau doa yang Nabi SAW sebutkan tentang saking beratnya keikhlasan itu? Ya, doa yang Nabi SAW, apa doanya? Yang paling bangkulu. Terus? Sabit qalbi ala dini. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini santri-santri apa nih? Santri-santri rumahan kayaknya sering ngeliat mukanya. Sering dapat hadiah berarti bisa. Langganan ya. Sama ikhwah billah. Ya, beberapa kali ada kajian Ustaz Ariful Bahri itu ada pertanyaan, anak semangat itu dijawab. Dapat parfumnya tuh, Masya Allah. Tapi beberapa hari terakhir kata beliau kalau Ustaz nggak boleh. Jadi, makanya anak nggak dibuat seperti itu karena anak ngerasain. Ikhwah fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Ya. Sekali lagi ikhwah fillah. Masalah keikhlasan itu masalah hati. Ya. Masalah keikhlasan masalah bukan berarti orang yang dapat nikmat dunianya lebih banyak berarti hatinya lebih bermasalah, belum tentu. Ya. Mungkin dengan dapat 50.000 tadi yang didapatkan ada keperluan yang sangat dibutuhkan, sehingga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia lebih
mempertajam ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amal-amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tadi ibarat kayak dikasih apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah mulai hilang muncul nih. Tanda cukup gitu ya. Dia aja udah capek. Bismillah. Sebenarnya Anda juga udah siapin di 2 kitab, tapi ada yang lebih ke Masya Allah. Ada yang tahu nggak judulnya tadi? Judul kajian kita ini apa? Kalau yang bikin judul pasti apa nih, apa? Mana duluan tadi? Mulia dan ikhlas. Ah, mulia dan ikhlas. Belum tepat. Bentar. Ibu anak. Wah, Masya Allah nggak nyambung sinyalnya. Assalamualaikum. lagi kajian. Lagi kajian, lagi mengisi kajian. Halo. Bilang, halo, assalamualaikum Mak. Oh Mak, susah sinyal di sana Mak, lagi kajian dia di pencil daerah nih. Lagi kajian Mak, lagi kajian. Susah sinyalnya, susah. Siap dong Mak kan? Siap dong Mak. Halo. Narut palu telepon saya Mak kan? Susah sinyal nah. Ya di pesantren susah sinyal. Jadi Mak. Assalamualaikum. Ada jawaban lain? Jiwa yang mulia dan ikhlas. Masya Allah. Itu harus cek lagi ya, jiwa yang mulia dan ikhlas. Barakallahu fiik, Pak. Pak siapa namanya, Pak? Amril, Bos. Amril. Sambil kenalan. Tadi siapa namanya tuh? Auf. Antum? Haris. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Amril. Ya, Masya Allah. Ini harus yang lebih sulit ya. Antum ini dulu apa ini dulu? Dua kitabnya? Kitab dulu ya. Jadi ini meraih kebahagiaan tanpa batas. Mungkin nggak kebahagiaan tanpa batas? Hah? Nah, ya sahih. Jadi kebahagiaan tanpa batas itu adalah apa? Nggak ada batasnya. Karena kekal. Kalau dikatakan nggak ada batas berarti apa? Kekal. Nggak ada berhentinya. Ya. Kalau di sini masih ada berhentinya, tuh dapat 50.000 habis berhenti. Kalau kita pilih nggak ada berhenti. Di antara perkataan ulama yang menunjukkan beratnya keikhlasan, ada yang bisa nyebutin? Iya. Antum lagi? Kalau nggak ada antum lagi nggak apa-apa. Kenapa harus dihalangi gitu ya? 2 kali ya, coba. Tapi ini kitab ya, bukan yang merah ya. Baik, coba. Perkataan ulama Sufyan bin Uyainah tidaklah yang paling susah aku obati kecuali Allah niat. Ya, perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada apa? Mengobati niat. Nah, kenapa? Kata beliau kenapa? Kenapa dia paling berat?
seperti bunglon satu-satu Hah? berubah warna. Ustaz. Dia berbolak-balik. Ya. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi tadi. Hah? Nggak apa-apa. Sekali lagi, kita nggak bisa menghalangi rezeki Allah kepada antum. Barakallahu fiik. Karena yang lain nggak tunjuk tangan kan? Antum doang tadi nggak ada saingannya. Ada perkataan Yahya bin Abi Katsir. Siapa yang tahu? Nah ini karena kalau udah nyebutin perkataan fulan Ini lebih berat ya kan? ya. Nah, Yahya bin Abi Katsir. Apa perkataan Yahya bin Abi Katsir? Mempelajari niat lebih utama daripada mempelajari amal. Masya Allah. Ini sebenarnya berat ini. Ana pun kalau duduk di situ bisa jadi nggak tahu. Barakallahu fikum. benar tepat. Ya. Enggak buku Ustaz. Ya? Enggak buku. Oke, ini pertanyaan berat. Kalau pertanyaannya berat kan memang kan. Atau sekalian nama bukunya. Kita kasih kesempatan terakhir satu orang lagi. Mana tuh? Antum mungkin. Masya Allah. Ketika ada yang bertanya kepada Suhail, apa yang paling berat bagi nafsu manusia? Apa jawaban Suhail? Ya. Apa yang paling berat bagi nafsu manusia? Apa jawaban Suhail? Satu kata. Ikhlas. Ikhlas. Barakallahu fiik. Bukan syukur. Itu tadi jawaban Ana. Nah, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Habis berarti habis kajian kita ya. Nah, ada lagi yang mau ngasih hadiah? Baik, ikhwafillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga ya yang sedikit ini, yang sudah sering berulang-ulang ini bisa kita amalkan ya. Karena sebenarnya sesuatu yang sebenarnya di negeri kita ini berlimpah, tapi untuk ke pesantren ini kita harus akhiri dengan pipanisasi ya. Sangat butuh kita ternyata dibuat pipanisasi sampai di sini kan ya. Padahal sebenarnya apa ya, berlimpah kan. Air itu kenapa sangat dibutuhkan air? Sumber kehidupan. Nah, yang mengatakan itu Allah Subhanahu wa taala, inna ya minal mai ja'alna kulla syai'in hayy. Sungguhnya dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ya. Makanya kenapa ketika Nabi SAW pernah ditanya, ayyus sadaqati afdal? Sedekah apa yang paling utama? Sakil. Ya. Beri air, ngasih minum air ya. Karena dia adalah apa? Sumber kehidupan. Makanya sampai penelitian itu dicari semua yang hidup pasti ada kandungan airnya ya. Semua. Bahkan orang-orang kesehatan pun pelajari, teliti ya. Kalau pori-pori antum, tubuh antum itu mati, maka cara menghidupkannya dengan air. Minum coba. Pusing, berat kepala, coba minum ya. Nah, apalagi minumnya zam-zam ya. Subhanallah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita ya, menjadikannya sebagai pemberat ya, timbangan nantinya fi yaumil qiyamah, dan memperbaiki hati kita ya, karena keikhlasan itu adalah perkara yang paling berat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.